Ayah Minami membawa Minami ke tempat hiburan malam untuk mendapatkan banyak uang. Minami disuruh oleh ayahnya untuk menemani beberapa pria kaya agar ayahnya bisa mendapatkan uang banyak. Tetapi, Minami yang tidak ingin menemani pria tersebut, akhirnya ia dipaksa oleh pria tersebut untuk ikut bersamanya dan berkata, "Temanilah malamku sekarang." Minami yang sangat ketakutan, ia berkata, "Lepaskan aku tidak mau, seseorang tolong aku." Akhirnya, pria tersebut marah dan ayah Minami pun juga ikut memarahi Nami. Minami yang sangat ketakutan, ia memohon pada ayahnya untuk melepaskannya. Tetapi, ayah Nami terus memaksa Nami untuk menemani pria tersebut. Ayahnya terus mengancamnya jika ia tidak menemani pria tersebut, ia akan membuang Minami dan tidak mengakuinya sebagai anaknya lagi. Hei Nami, jika kau tidak menuruti kata-kata ayah tidak akan segan untuk membuangmu, dan ayah tidak akan menganggapmu sebagai anakku lagi. Apa kau mengerti? Tapi aku tidak ingin menemani pria ini, ayah. Apa ayah tega menyerahkan putrinya pada orang brengsek seperti ini? Hah? Akhirnya, Minami digendong paksa oleh pria tersebut, dan Minami meminta tolong, tetapi orang-orang yang ada di sana hanya cuek dan pura-pura tidak mendengar. Tetapi ada seorang lelaki yang memperhatikannya, dan dia mendengar semua perkataan Minami dan ayahnya. Masih ada orang tua kayak gitu. Dasar membagongkan. Minami terus-menerus meminta tolong, tetapi tidak ada yang menolongnya. Pria tersebut terus-menerus mengeratkan pelukannya pada Minami agar Minami tetap diam. Ayah Minami berkata kalau dia akan pergi jika ia sudah menerima uangnya. Akhirnya, pria tersebut menyuruh wanita berbaju pink untuk memberikan cek uangnya, tetapi Minami terus memberontak kalau dia tidak mau. Saat cek uang yang akan diberikan pada ayah Minami, seseorang di belakang berteriak memanggil nama Minami. Padahal seseorang tersebut sama sekali tidak mengenali Minami. Dia bernama Kenji Sano. Guys, apa kalian tahu dia siapa? Pasti tidak. Dia adalah grup dari Hokori. Grup Hokori terdapat dari grup dari Chen, Aiden, Ken, Rick, dan Ten. Kenji Sano adalah orang yang sangat tampan dan cuek. Ia tidak peduli dengan siapapun, tetapi saat melihat Minami diperlakukan seperti itu, ia malah membantu Minami. Kenji Sano mengaku sebagai pacar dari Minami. Ia juga memperingatkan pria yang memaksa Nami untuk tidak menyentuhnya lagi. Kenji Sano membujuk Minami agar ia ikut dengannya, tetapi pria yang memaksa Nami untuk ikut dengannya pun heran. Dia bertanya, "Siapa kau?" Tetapi Kenji Sano hanya mengabaikannya saja. Ayah Minami terlihat sangat kesal karena uang yang baru saja akan didapatkan hangus seketika karena ada orang yang mengaku sebagai pacarnya Nami. Minami pun bertanya-tanya, siapa dia? Apa dia sedang menolongku? Pria yang memaksa Minami terus-menerus memegang tangan Nami. Akhirnya, Kenji merebut Minami dari genggaman pria tadi. Minami menanyakan kepada Kenji Sano, "Siapa kau?" Kenji hanya bisa menjawab, "Aku adalah pacarmu kan?" Lalu Kenji berbisik, "Tenang, aku akan membantumu. Ayo kita berpura-pura layaknya seperti pacaran." Minami yang sedang kebingungan, ia langsung saja menuruti Kenji untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Kenji Sano berbisik lagi pada Minami kalau ia akan mencium keningnya. Minami pun kaget, dan tanpa ada persetujuan dari Nami, Kenji langsung mencium Minami. Minami pun kaget karena Kenji mencium langsung keningnya. Ayah Minami pun kaget dan marah. Begitupun pria ini juga kaget karena Minami ternyata punya pacar. Akhirnya Minami dibawa pergi oleh Kenji dan meninggalkan tempat itu. Ayah Minami terus-menerus meneriaki Minami, tapi Minami mengabaikannya. Kenji Sano terus-menerus memegang tangan Minami, tapi Minami melepaskannya. Dan dia berkata, "Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba ada di sana? Aku sangat berterima kasih padamu." Kenji Sano hanya mengabaikan pertanyaan Minami. Ia pun mengajak Minami untuk pulang bersama dan dia akan mengantarkan Minami pulang ke rumahnya. Minami menolak dan Kenji terus memaksa kalau ia akan mengantarkannya ke rumahnya. Tetapi Minami menolaknya lagi dan meminta maaf kalau ia tidak bisa. Akhirnya Minami menangis dan berlari meninggalkan Kenji.
Kenji pun heran kenapa ada seorang wanita yang menolak tawarannya. Kenji Sano pun berharap kalau Minami tidak terjadi apa-apa lagi. Minami terus berlari karena ia sangat ketakutan. Beberapa bulan kemudian, di musim dingin, ayah Minami meminta Minami untuk menemani Tuan Gong yang sempat mampir ke rumahnya. Tetapi, Minami menolaknya. Ayah Minami marah besar. Ia mengaku kalau ia bukan ayah kandungnya. Ia juga mengancam Nami akan dikurung di kamar selama-lamanya jika ia tidak menuruti kemauannya. Akhirnya Minami mengetahui kalau dia bukan ayah kandungnya. Dia berniat untuk pergi dari rumahnya, tetapi saat selesai mandi, di dalam lemari tidak ada satu baju pun, dan Minami mencurigai ayah angkatnya kalau ini ulahnya. Minami pun sangat sedih karena ini sungguh keterlaluan. Tak sampai di situ, Minami mencoba mencari baju seragam sekolah agar ia bisa memakai pakaian untuk sekarang. Minami pun mengambil seragam di tempat pencucian yang sudah dikeringkan. Ia langsung memakainya dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia juga membawa sebekal makanan untuk di perjalanan. Ia merayap-rayap bagaikan kepiting, karena Minami tidak mau ketahuan oleh ayahnya dan Tuan Gong. Ia langsung berlari meninggalkan rumah dan tidak peduli dengan apapun, apalagi dengan cuaca dingin seperti ini. Minami merasa bebas dan lega. Ia pun tersenyum karena ia bisa pergi dari rumahnya dan meninggalkan ayah angkatnya untuk selama-lamanya. Oke guys, sekian dari cerita Minami. Oh iya, jika kalian penasaran kelanjutannya, cek di playlist Love Triangle ya. Terima kasih.